Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah sehat walafiat di subuh pagi hari ini dan mengawali aktivitas pagi kita dengan tadzkirah. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa rindu dan dibalas dengan syafaat pada saat kita berselawat kepadanya. Pemirsa yang berbahagia, pagi hari ini kita mau mencoba mengangkat tentang hubungan ibadah manusia dewasa, laki-laki dan perempuan. Kita mengangkat tema nikah dalam perspektif agama dan sosial. Tapi saya mau takrif dulu. Apa itu nikah? Mengertikah kita semua dengan nikah? Ma huwan nikahu? Nah, karena ini menarik, saya coba kutipkan salah satu penyampaian ulama. Ini mudah dibaca, apalagi kitabnya sekarang sudah diterjemah, bahkan sudah dikirim di media-media kita semuanya. Syekh Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu pembuka informasi-informasi yang pemberian dari Allah, Wahhab. Beliau berkata begini dalam satu tema atau judul dalam kitabnya itu, Kitabun Nikah, bahwa an-nikahu lughatin al-jam'u wal watu. Nikah itu arti lugawinya, arti bahasanya adalah berkumpul dan berhubungan. Itu nikah. Mengerti ini kalau orang dewasa ini. Tapi wasyar'an, menurut istilah, dia adalah aqdu yatadammanu, sebuah akad. Jadi yang menjadi penting bukan hanya berkumpulnya, bukan hanya bergaulnya. Ada akad dulu. Aqdu yatadammanu, itu bahasanya. Ibahatu wata'in, bolehnya berkumpul, bolehnya berhubungan. Bilafzi inkahin, dengan lafaz atau kata-kata nikah. Biasa kita saksikan. Orang biasa dahsyat bilang sah. Pada saat wali perempuan berkata, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya dengan mahar sekian. Begitu dijawab laki-laki atau pengantin laki-laki, saya terima. Belum selesai kalimatnya, jamaah sudah bilang, sah, mendahului saksi. Itu akad dan ada saksi. Nah, pemirsa sekalian, pertemuan ini kalau oleh agama ini disebut sebagai mitsaqan ghalidhan. Sebuah ikatan yang tidak kalah kokohnya daripada beton yang dibuat sedemikian kokoh untuk menjadi jambatan yang kuat. Kenapa ini kokoh? Yang bikin jembatan itu adalah anak manusia. Pasti anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan. Kalau ini bagus, generasi akan bagus. Makanya harus diurus betul ini pernikahan.
bukan sepele. Dia yang melahirkan generasi. Kalau ayah dan ibunya betul-betul siap menjadi orang tua yang mendidik, generasi akan berkualitas. Disitulah kita mau lihat bagaimana pandangan agama sebenarnya. Agama melihatnya, karena ini bukan sekedar penyatuan dua individu yang saling tertarik gitu. Ini juga wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan berlaku di sini. Jadi dalam pandangan agama begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang ragu tentang sunnahku, bukan umatku. Adakah kalau di negara-negara berkembang kelihatannya tidak ada yang ragu tentang pernikahan itu? Tapi pada saat negara makin cerdas, makin maju, ada fenomena. Tidak boleh tutup mata kita. Orang mungkin tetap tertarik al-wat'unya. Akadnya tidak mau karena tanggung jawab ada di dalamnya. Itu ada orang yang mengatakan, sudahlah. Ini kan hanya kebutuhan biologis. Sudahlah, jangan ribut-ribut. Bahkan kalau ada yang memfasilitasi tempatnya, falaysa minni. Kata Nabi, bukan umatku. Nah, itulah sebabnya Nabi lanjutkan sabdanya begini. Ya ma'syaras syabab, ini dalam pandangan agama. Man istata'a minkumul ba'ah, apabila Anda mengikuti anjuran orang tuamu, anjuran gurumu, anjuran dosenmu, kau belajar dengan baik, dapat berekspresi dengan baik, pekerjaan yang bagus maksudnya, sudah mandiri, al-ba'ah berarti mampu, kita menyingkatnya mampu zahir batin. Falyatazawwaj, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraji, menjaga kehormatan. Kita tahu semua ini maknanya pemirsa sekalian. Kita juga tidak tahu kalau orang yang berhubungan dengan suami istri tidak ada keraguan tentang kesehatan selama dua-duanya menjamin ahsanul lil faraj. Kenapa kencang sekali? Itu dia. Tapi begitu bukan yang akad nikah, hubungan yang lebih dari yang belum akad itu, banyak penyakit yang ditemukan oleh dokter. Ada HIV, AIDS, segala macam. Tidak tahu dari mana. Wa ahsanul lil faraj. Tapi kalau tidak mampu, andai kata ya, fa illam yastati', kalau belum mampu, belajarnya malas, lama tidak dapat kerjaan, atau tidak berani menghubungi apa yang dia ada dalam hatinya, calonnya maksudnya, maka fa'alaihi bisawmi, puasalah dulu. Fa innahu lahu wijaun, puasa itu memuliakan dan menahan nafsunya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nikah ini sering kita sebut ya, nikahlah ini yang sempurna hukum di dalamnya. Kita istilahkan hari ini perspektif. Ada hukum agama yang kita istilahkan tadi, ada akadnya. Dengan rukun, ada laki-laki, ada calon perempuan, ada wali, ada akad. Itu hukum agama. Ada hukum negara, harus tercatat. Aman kalau tercatat. Itu sudah dewasa ini sudah semakin rapi. Kemudian ada hukum adat. Ini mungkin yang masuk perspektif sosial. Saya mau tambah dulu hadisnya di
dalil tentang perspektif agama dulu. Ayatnya begini, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Wal yasta'fif. Masya Allah, bahasanya ini kalau orang yang mengerti, wal yasta'fif, hati-hatilah. Alladzina la yajiduna nikahan, yang belum mampu ba'ah, belum mampu menikah seperti yang saya ilustrasikan tadi. Belajarnya bagus, kerjanya bagus, mandiri. Kalau itu belum. Hatta yughnihimullahu min fadlih. Tapi kalau niatnya kuat, Allah yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan kayakan dari kelebihan Allah. Motivasinya di sini pemirsa sekalian. Kalau ada orang yang memang punya niat memuliakan kehidupan. Maksudnya begini. Mulai balik, mulai dewasa. Dia berikhtiar. Ya Allah, daripada saya pergaulannya begini-begini, munafik begini-begini, senang bergaul dengan lawan jenis, baku sentuh misalnya. Maaf. Senang begitu-begitu. Tapi niatnya untuk menikah tidak ada. Allah akan perlambat rezekinya. Hatta yunihimullahu min fadli. Kenapa saya katakan begitu? Karena kebalikan dari orang yang mau menghargai dirinya dalam pergaulan. Mau menikah dia. Allah akan kayakan. Itulah sebabnya banyak orang tua yang mau menikahkan anaknya agak cepat. Bukan menikah dini? Bukan. Karena tidak boleh dibenturkan hukum kesehatan, hukum negara dengan hukum agama. Tidak boleh. Jangan ada upaya tentang itu, jangan. Tapi motivasinya di sini, orang kalau berniat menjaga dirinya, ya Allah, ini engkau yang anugerahkan proteinku bagus, suka makan daging yang bagus. Sehingga daya tarik antara lawan jenis itu mulai dari murahik sampai remaja, sampai matang, sampai sarjana misalnya, niatlah. Allah, kencang sekali ini. Karena ini harus terpaham memang. Yughnihimullahu min fadli. Nah, dari sini pemirsa sekalian bisa masuk ke perspektif sosial. Misalnya kita ya, saya katakan hukum sosial tadi. Hukum nikah itu kan ada laki-laki, ada perempuan, rukun nikah itu, ada wali, ada saksi, ada akad. Ini sah nikah. Menyebut ndak ini mahar, apalagi uang panai? Tidak menyebut. Apa artinya? Uang panai itu posisinya beda dengan mahar. Kalau mahar, dia sesuatu yang melekat dalam pernikahan. Jadi kan logatnya itu begini. Saya nikahkan Abdullah atau Anda kalau berhadapan dengan seorang perempuan bernama Siti Fatimah, maaf yang namanya Fatimah ini contoh saja, binti Abdullah yang telah diwakilkan kewaliannya kepada saya dengan mahar apa yang disebut. Ini pemirsa sekalian, karena ini perspektif sosialnya ada di sini. Kalau mahar itu agama mencontohkan sederhana. Tidak mahal. Tapi karena perkembangan ini harus dilihat maharnya. Ya. Maharnya ringan, dimudahkan. Tapi uang panainya kadang sangat mahal. Saya tidak dalam rangka protes uang panai, karena siapa pun yang protes uang panai, tenggelam dia. Karena hukum sosial ini. Apalagi kita di Bugis Makassar ya. Sulawesi lah umumnya. Tapi konsekuensinya begini, saya jelaskan. Kalau mahar, ini bagi perempuan nih, siapa pejuang perempuan paham ini. Kalau mahar, begitu sudah digauli oleh laki-laki, andai kata tidak cocok atau berpisah, haram hukumnya diambil oleh mantan suaminya. Coba, mudah-mudahan saya tidak provokasi.
Pejuang perempuan harus paham ini. Sampaikan. Tapi kalau uang panai, berapapun itu tidak ada hukumnya mengembalikan apa tidak. Ini dia. Jadi saya sekali lagi tidak dalam rangka provokasi kepada pemerhati perempuan, tapi harus catat. Kalau uang mahar yang lumayan, taruhlah misalnya, maaf, kan ini sosial kita di era sekarang. Laki-lakinya hebat, mampu bawa 200 juta. Kalau dibawa ke kehidupan yang berkembang sekarang, 100 juta. Maaf, saya menyebutnya sederhana kapang. 100 juta untuk maharnya, atau dalam bentuk barang misalnya, mobil ke atau apa. Tapi tidak ada mobil yang 100 juta. 500 juta, paling ada 300 juta. Misalnya ya, yang uang panainya yang diseimbangkan. Itu menurut saya ini seimbang. Karena rugi perempuan. Ya. Andai kata ada sesuatu lebih lama pacarannya daripada pacaran setelah menikahnya. Kalau bercerai, mahar haknya perempuan, apalagi kalau sudah pernah bergaul, tidak boleh diganggu gugat. Jadi dari hukum sosial, uang panai itu hukumnya ya hukum sosial. Tidak melekat dalam hukum agama tadi sebagai mahar. Nah, itu pemirsa sekalian. Kita angkat ke situ karena itu juga perlu. Kita melanjutkan. Tujuan dari pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jenis. Laki-laki kemudian dikembangkan menjadi ada perempuan. Berkembang biak. Itu harus lewat jalur nikah ini. Harus dengan baik-baik ini. Kenapa? Demi kehormatan kehidupan umat. Dari sini jalan keluarnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bicara tentang nikah itu memang menarik karena bagi anak muda itu kebutuhan. Tapi yang dewasa harus menjadi pelajaran karena untuk mendidik generasi. Kita pagi hari ini mencoba mereview tentang pandangan agama sekaligus pandangan sosialnya. Saya mau tambahkan hikmah dari nikah itu. Apa sih hikmahnya? Hikmah. Pertama begini. Pastilah menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Orang yang mau menjaga dirinya pasti lewat cara nikah. Tapi di sini harus ada saling sharing informasi. Aspek kesehatan menyampaikan usia yang ideal menikah itu dari segi reproduksi dan kematangan berpikir itu usia 19 tahun. Dipatenkanlah oleh negara wajibnya bolehnya menikah yang tercatat 19 tahun. Ini harus menjauhi perzinahan itu. Jadi ini menjadi cara seluruh lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga yang mengayomi umat, dari sini disabarkan. Saya masuk ke sebuah acara, dianjurkan agar duduk yang tertib, yang beradab antara laki-laki dan perempuan.
teduh rasanya. Teduh rasanya. Ada yang bilang Islami. Iya, memang butuh Islami. Itu dia. Menjaga diri. Kemudian makna berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Orang ya, kita meyakini bahwa begitu cepatnya perjalanan hidup ini. Dari anak-anak dipelihara sampai remaja mulai dewasa mau berkeluarga. Hanya setahun sudah punya keturunan. Dan butuh pengganti nanti. Melanjutkan bisnisnya, melanjutkan keturunannya, melanjutkan agama dan pahalanya. Dari anak-anak yang saleh. Jadi nikah maknanya adalah pendidikan sebenarnya. Ahli generasi, pewaris hari esok. Itu dinikah. Ya tentu juga hikmah yang berikutnya itu adalah jalin silaturahim. Ini yang harus dijaga. Mestinya pernikahan yang bagus itu dua keluarga besar bergabung. Motivasinya memang untuk menambah silaturahim. Enak. Kalau beda budaya, ada satu suku A, yang lainnya suku B, sama-sama tahu, misalnya beda daerah, beda provinsi misalnya, atau bahkan beda negara, itu menambah silaturahim yang kita menjadi meyakini, ya Allah, ternyata tumbuhan di daerah ini yang jauh, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengaturnya. Ada yang sama, ada yang beda. Daratannya ada yang sama, ada yang beda. Suhunya ada yang sama, ada yang... Silaturahim menambah wawasan Rabbana ma khalaqta hadza batila itu. Kemudian ya tentu dari pahala. Menikah ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi mengatakan begini. Orang yang belum menikah, baik agamanya, ilmunya bagus, cara belajarnya bagus, belajar adab, belajar akhlak, bagus ibadahnya, baru setengah agama yang dia penuhi. Tapi begitu seseorang sudah melakukan akad nikah berkeluarga, sempurna agamanya. Nabi yang katakan gitu. Kenapa bisa sempurna? Tentu karena tanggung jawabnya bertambah. Itulah sebabnya pernikahan sebenarnya memahamkan kepada kita bahwa sama-sama ada tanggung jawab. Kemuliaan dalam rumah tangga. Kalau laki-laki usianya pas menikah dan perempuan pas nikah, sama-sama menghormati, sama-sama ada tanggung jawab. Agama membahasnya ada tanggung jawab sebagai suami, melindungi. Sebaliknya ada tanggung jawab sebagai istri, mengamankan rumah tangga termasuk anak. Ini kan sebuah status ya, yang hanya dirasakan oleh orang tua yang sudah punya anak. Itulah sebabnya dalam masyarakat kita kadangkala kalau bandel-bandel, anak nikahkan, insya Allah dia, dan itu terbukti. Tapi naudzubillah juga, kalau kurang literasi, kurang diajar ibadah, menikah, menelantarkan pasangannya. Seimbang. Maka yang menjadi penting di sana adalah senantiasa ada pendidikan. Karena hanya akan timbul kesadaran bahwa ini tanggung jawab kami mulia. Betapa enaknya kalau anak kita sekolah dengan baik. Masya Allah. Anak pergi sekolah, belajar agama, begitu bahagia orang tuanya. Dia tidak menjadi merasa ada capek saat bekerja, di ladang, di kebun. Dia ridho itu. Itu pada saatnya. Nah, berkaitan dengan ini pemirsa sekalian, saya mau akhiri dengan ayat dari surah Ar-Rum itu. Wa min ayatihi, tanda kekuasaan Allah. Cari kekuasaan Allah agar jiwamu tenang, tentram, fokus. An khalaqalakum min anfusikum azwajan.
Kamu dihidupkan berpasang-pasang, ada tertarik. Litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah, tenang. Apa itu sakinah? Tenang itu, hotel itu memang sangat bagus. Tapi ketenteraman di rumah tangga, ada istri, apalagi kalau masih ada orang tua, ada anak, tidak ada yang kalah tenang. Merasa aman keluarga itu tentram di dalamnya. Itu kata litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan cinta kasih di antara kalian. Tidak tahu juga itu dari mana datangnya itu. Menyayangi padahal sudah ditahu kelemahannya ada. Itu kenapa ada? Allah yang turunkan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, pernikahan itu, la ayatin, tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Kita semua punya logika, kita semua punya pikiran, mungkin juga banyak yang punya disiplin ilmu, tapi akan dihayati orang ini pada saat menikah. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan pernikahan melahirkan kedua insan yang sama-sama menghormati tahu hak dan kewajiban, dan melahirkan keturunan, generasi agama, generasi bangsa yang soleh soleha. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.